Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Tepung Mere MTP meresmikan Tugu Pendaratan Injil Petrus Caviar yang berlokasi di Pantai Utara Manokwari, Minggu 11 Februari 2024. Baik, pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2024, saya selaku penjabat Gubernur Papua Barat bersama Ketua Klasis GKI Kabupaten Manokwari dan Kepala Suku Mea Medorga, kami akan menggunakan pita ini dengan nama Tuhan. Kami gunting pita ini, semoga masyarakat Mea Arfak dapat membangun peradaban di atas tanah Arfak dan tanah Papua dengan semangat Injil yang dipelajari dan diamalkan. Berbarengan dengan peresmian Tugu Penginjilan Petrus Caviar itu sekaligus berlangsung dengan perayaan HUT Pekabaran Injil bagi suku Mea Arfak ke-129 tahun. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Ali Baham menyerukan pesan-pesan tentang kebersamaan dalam keberagaman. Orang nomor satu di Provinsi Papua Barat ini juga memandang penting perbedaan untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menerima, dan saling memberi. Beranjak atau berdasar pada nilai-nilai yang ada di orang-orang Arfak ini sendiri. Saya kalau mencoba mendalami tentang rumah kaki seribu, sebenarnya di dalamnya ada satu tiang yang kokoh, barulah kemudian ada tiang-tiang lainnya. Maka satu itu sesungguhnya merupakan kekuatan ya suku Arfak itu sendiri, dan sebenarnya simbol untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, itu berhubungan dengan Tuhan. Maka tiang-tiang kecil lainnya Allah menggambarkan tentang keberagaman, menerima banyak orang di tanah Arfak ini. Oleh karena itu, di Mansinam, izin saya menggunakan bahasa Hatam, Gom Mem Hagom, Hagom Mem Gom. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Itu adalah gambaran, karena hati itu hanya satu. Begitu pemimpin orang Arfak tentunya sejak awal, Bapak Lodik Manejan, Baris Manejan, juga Bapak Medorga punya hati Tuhan. Hatinya yang telah menerima banyak orang, sehingga hari ini kita semua ada di sini, termasuk saya yang berdiri di atas mimbar ini. Di samping itu, melalui momentum HUT ke-127 masuknya Injil bagi suku Mea Arfak di Manokwari, penjabat Gubernur Ali Baham juga mengajak suku-suku yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak Mea dan beberapa suku lainnya untuk senantiasa bekerja berkarya melayani umat atau masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Injil itu sendiri. Masyarakat yang ada di Pegunungan Arfak Mea dan juga suku-suku yang lain di Arfak, bahwa tanah di mana kita diami adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan melalui kebenaran firman bagi setiap manusia. Untuk itu marilah kita senantiasa bekerja, berkarya, melayani umat ataupun masyarakat dengan nilai-nilai Injil. Karena tempat di mana kita berada adalah tempat masuknya Injil yang tentunya dibawakan oleh Bapak Petrus Caviar. Tanah yang penuh dengan berkat Tuhan, karena itu kita harus menghargai antar sesama anak-anak bangsa. Injil sebagai kabar berita tentang keselamatan bagi umat manusia yang datang dari Tuhan itu sendiri. Melalui para utusan Tuhan dan melalui guru penginjil Petrus Caviar, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita harus ingat kembali bahwa pada tanggal 5 Februari 1855, Injil itu datang kepada orang Papua, masuk melalui pulau kecil di Teluk Dole, Teluk Doleri di tanah Papua Barat. Yaitu Pulau Mansinam diterima oleh warga masyarakat Doleri. Penduduk asli di Pulau Mansinam termasuk guru penginjil Petrus Caviar. Injil itu berkembang ke arah timur, juga ke arah barat di tanah Papua. Dalam catatan perkabaran Injil, setelah 42 tahun kemudian, pada tanggal 11 Februari 1897, perkabaran Injil tentang kasih penyelamat dari Tuhan diterima oleh orang-orang Mea, suku Mea di Pantai Amban, dan ditaburkan oleh Petrus Caviar di tanah Arfak.
Mengutip Alkitab Perjanjian Baru Roma pasal 1 ayat 16-17 oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang memberi judul Injil itu Kekuatan Allah, Pelayan Firman Pendeta Hena Helena Korwa SSI Teol merefleksikan firman Tuhan, mengabarkan pesan tentang Injil yang menjadi kekuatan Allah sebagai kunci keselamatan kekal dalam diri sendiri maupun diri orang lain. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka setiap orang yang percaya, bertobat dan memberi diri untuk menerima Injil, dia adalah orang-orang kepercayaan Tuhan di dunia ini. Selamat merayakan 127 tahun Injil tiba bagi suku besar Mea dan Arfak. Di hari ini dalam peresmian Tugu Pendaratan Injil, Tuhan Yesus memberkati kita. Sementara itu, mewakili suku Mea Arfak, Nathaniel D. Mandacan dalam sambutannya memberi pesan kepada seluruh masyarakat suku Mea Arfak, terutama generasi muda, untuk menerima Injil sebagai pembaharuan diri. Ia juga mengajak untuk senantiasa mendukung seluruh program pemerintah. Jangan keras hatimu. Mari kita membangun bersama dengan pemerintah. Tuhan sudah membawa pemerintah ada di negeri kita. Maka mari kita siap untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun diri kita masing-masing. Apabila ada jalan yang lewat di tanah wilayah kita, beri tempat untuk jalan untuk lewat, karena jalan lewat maka pembangunan akan muncul di situ dan hak-hak kita bisa terjual. Kemudian uang yang kita dapat pakai secara baik-baik. Jangan pakai minum. Anak-anak yang sekarang anak muda, jangan sampai nanti daerah kita ini kosong artinya mati semua tanpa generasi yang baik. Sejarah pekabaran Injil dimulai dari Mansinam pada 5 Februari 1855 dan hari ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat Mea Arfak 11 Februari 1897. 42 tahun kemudian suku Arfak menerima Injil, di mana pantai utara Manokwari ini menjadi saksi bisu sejarah pekabaran Injil yang dibawa oleh Karel William Otto dan Johann Gottlob Geisler, Petrus Caviar dan Franz John Frederick van Halselt, dengan harapan dan iman membawa suku Mea Arfak akan menjadi tuan di tanah dan negerinya sendiri. Hadir sesepuh suku Mea Arfak, yakni Kepala Suku Besar Arfak turunan Lodik Mandacan, Kepala Suku Besar Arfak turunan Baren Mandacan, Kepala Suku Besar Arfak turunan Irogi Medotka. Hadir pula Ketua Klasis GKI Manokwari yang sekaligus mewakili Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, asisten serta para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.